saya waktu itu begini, wartawan Aceh itu harus memihak ke Aceh. Jadi wartawan itu harus memihak dalam konteks persoalan perjuangan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar lagi cerita masa konflik, yaitu seorang jurnalis, Bang Andi Lanco, ya. Nama populernya atau nama aslinya lah Bang Andi Firdaus. Beliau seorang jurnalis yang keluar masuk dari camp GAM dulu, memberitakan tentang kondisi Aceh keluar. Mari kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Abah Jroh. Abah Jroh. Hanya, Bang. Mungkin dari Kiban, Bang, ke seorang jurnalis dan di masa konflik awal, Bang. Ya, pertama begini ya, saya awalnya di kampus, jadi di Fakultas Ekonomi itu sekitar tahun 99. Jadi waktu itu saya memang sudah punya bakat untuk menulis, kemudian untuk memberitakan sesuatu. Jadi waktu itu saya mendirikan LAPIK, jadi itu semacam lembaga penyangga isu kampus yang saya tulis sendiri saat itu beritanya, kemudian saya layout sendiri, kemudian saya tempel sendiri di mading-mading kampus, kemudian saya cetak dengan uang sendiri, kemudian saya bagikan sendiri. Jadi kalau kita pikir sekarang, apa yang saya lakukan pada tahun 99 itu memang sangat luar biasa karena berangkat dari keinginan. Jadi saat itu isunya sederhana, isunya hanya seputar kampus, SPP, kemudian soal kenapa SPP mahal, sementara kondisi Aceh masih dalam situasi konflik, kemudian orang tua mahasiswa yang masih perlu mendapat perhatian serius dari negara dan lain-lain. Jadi saya buatlah LAPIK namanya, Lembaga Penyangga Isu Kampus. Jadi saya print sendiri, saya layout sendiri, saya tulis sendiri, saya cari berita sendiri, saya sebarkan sendiri. Jadi pakai uang sendiri, jadi semua sendiri. Jadi mungkin ada semacam keinginan yang kuat untuk menyampaikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu dasarnya ya. Sehingga kemudian saya bergabung di majalah kampus, yaitu Perspektif. Jadi di Fakultas Ekonomi itu ada majalah Perspektif, jadi saya di situ bersama teman-teman, kemudian malamnya kadang-kadang saya juga tidur di situ, jadi ada semacam kegiatan mahasiswa lah di kampus. Jadi dari situ, kemudian sekitar tahun 2000, saya juga bergabung dengan radio waktu itu, Radio Prima FM. Di Radio Prima FM, kemudian saya daftar, kemudian saya lamar, dan diterima menjadi reporter Radio Prima FM saat itu. Jadi, kontribusi berita-beritanya termasuk ke Radio 68H Jakarta. Jadi, saat itu memang Radio 68H Jakarta yang memberitakan di level nasional. Jadi berita-beritanya juga dari Radio Prima, jadi dari beberapa kerjasama radio di lokal, di Aceh. Jadi itu yang membuat saya tidak mengerti kenapa waktu itu saya punya semangat yang sangat tinggi untuk memberitakan apa yang terjadi di Aceh. Karena saya berangkat dari daerah yang basis konfliknya sangat kuat di PD, di Bandar Baru, Lancuk, Lumputu. Kemudian ini yang membuat saya seperti ingin memberitakan sesuatu tentang Aceh pada saat itu. Walaupun saya masih mahasiswa di ekonomi saat itu. Kemudian beberapa kali saya juga magang di Kutaraja, di tabloid Kutaraja saat itu. Karena untuk mendapatkan magang saja saat itu sudah sangat luar biasa. Kalau sekarang kan sudah banyak media-media online ya. Sudah banyak media-media yang memberitakan persoalan-persoalan Aceh. Kalau dulu kan bisa dihitung dengan jari. Kalau apalagi media cetak, misalnya tabloid, itu bisa dihitung dengan jari lah.
Jadi kalaupun kita berkesempatan untuk masuk dalam media tersebut, itu sudah sangat luar biasa saat itu. Itu awal motivasi saya untuk bicara soal apa yang terjadi di Aceh saat itu. Sejak kapan abang masuk ke dalam ranah mencari berita sampai ke camp GAM, bang? Ya, karena pada saat itu ya sejak tahun 2000 saya sudah mulai masuk beberapa camp di Aceh. Jadi ada semacam apa yang saya pikirkan saya itu begini ya. Jadi wartawan Aceh itu waktu itu ya, ini mungkin berbeda dengan pandangan teman-teman ya. Saya waktu itu begini, wartawan Aceh itu harus memihak ke Aceh. Jadi wartawan itu harus memihak dalam konteks persoalan perjuangan Aceh. Jadi itu yang membuat motivasi saya itu terbangun. Bahkan di samping saya sebagai seorang jurnalis, saat itu juga sebagai aktivis, sebagai relawan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi satu sisi saya seorang jurnalis, kemudian pada sisi yang lain saya juga aktivis kemanusiaan. Jadi juga bergerak di bidang perjuangan-perjuangan hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi itu yang membuat saya terus bersemangat, berani, kemudian saya datang ke beberapa wilayah misalnya untuk melihat sebuah situasi. Jadi apa yang saya dapatkan dulu di lapangan itu memang pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan ada hal-hal yang tidak mungkin saya sebutkan kadang-kadang, misalnya ini menjadi rahasia intelijen juga, misalnya kenapa saya juga terakhir juga mendapat kepercayaan dari elit GAM lah untuk hal-hal yang terkait dengan informasi. Jadi almarhum Tunku Yahya Ma'at, itu Biro Penerangan Aceh Sumatera saat itu, saya pernah bersama beliau seminggu di camp itu di rumah warga seminggu, kemudian saya berkomunikasi dengan beliau, mendapatkan kepercayaan. Jadi hal-hal yang terkait dengan informasi, itu saya mendapat kepercayaan dari beliau, juga dengan elit-elit GAM yang lain saat itu, sehingga komunikasi ke jajaran GAM saat itu mudah gitu. Kemana abang Bang Andi pernah melalui atau ke camp mana yang berkesan bagi Bang Andi pergi, bang? Ada dua camp yang saya hadir. Jadi saat itu begini ya, sekitar tahun 2002 itu ada pelantikan ya, ada pelantikan Panglima Sarjadi itu menggantikan Abu Razak saat itu. Ini sekitar tahun 2002 lah. Jadi saya dapat kabar itu di pedalaman hutan Jinjing itu di markas Pusat Tiro, markas GAM Pusat Tiro. Dapat kabar dari beberapa teman GAM juga, kombatan, itu Mu'alim hadir. Jadi Mu'alim hadir. Jadi saat itu tidak ada satu orang pun yang bertemu Mu'alim, karena itu dianggap sebagai propaganda. Karena setelah syahidnya Tunku Abdullah Syafi'i, kemudian digantikan Muzakir Manaf, Mu'alim, belum seorang pun wartawan ketemu dengan Mu'alim. Jadi dianggap ini tokoh fiktif, hanya propaganda orang GAM saja. Jadi saya pikir begini, ini kesempatan untuk bertemu Mu'alim saat itu. Jadi keinginan saya untuk bertemu dengan orang nomor satu di jajaran GAM itu sangat luar biasa. Saya pikir ini kesempatan. Kemudian saya katakan sama teman, sama mantan kombatan itu, apa mungkin Mu'alim hadir ke PD? Saya tanya. Jadi dia bilang mungkin. Tapi saya juga belum yakin bahwa Muzakir Manaf itu ada sosoknya, ada orangnya saat itu ya. Jadi inilah yang membuat kita terus penasaran apakah seorang Mu'alim itu ada atau tidak. Kemudian 2 hari sebelum pelantikan atau acara di Jinjim, saya menelusuri beberapa jalan waktu itu, jalan tikus lah, jalan-jalan yang ini, jalan-jalan lintas. Itu ada pemeriksaan. Kebetulan yang memeriksa beberapa pos pemeriksaan sampai kita ke tempat acara itu kan ada beberapa pos. Sementara di beberapa pos itu saya kenal dengan mantan kombatannya, sehingga saya aksesnya mudah.
Jadi 2 hari atau 1 hari sebelum acara pelantikan itu saya sudah hadir di situ hanya untuk memastikan bahwa Muzakir Manaf itu ada, Mualim itu ada. Sehingga itulah pertemuan saya dengan Mualim pertama itu di sebuah rumah. Saya lihat orangnya tinggi besar, kemudian kaget saya ternyata orangnya ada gitu. Ganteng sekali, kemudian seorang panglima yang sangat bersahaja, kemudian punya karisma. Saya tertekun itu. Ya, saya tidak wawancara, hanya berkenalan. Mualim tanya ke saya, ini dari mana? Saya bilang dari mahasiswa, saya juga seorang jurnalis. Dan dia menerima saya dan beberapa orang yang saat itu hadir itu di sebuah rumah. Itulah yang pertama sekali berkesan bertemu dengan seorang Muzakir Manaf saat itu ya. Itu pengalaman yang pertama. Tetapi kalau di camp yang lain itu juga ada. Saya ketika di Birun, itu di Blanggadai, itu sekitar Blanggadai naik ke atas, itu Simpang Bengseri namanya, itu naik ke atas kalau nggak salah saya. Saya juga pernah di situ beberapa minggu, sampai kontak senjata di situ. Saya terlibat dalam kontak senjata. Ini yang membuat saya waktu itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Kontak senjata. Jadi saat itu sekitar tahun berapa ya, pengepungan Cetring saat itu, pengepungan Cetring. Jadi wartawan fokusnya saat itu ke ini, ke Nisam, ke Cetring. Sementara feeling saya saat itu tidak mungkin dalam situasi pengepungan seperti itu kemudian GAM membuat acara milad atau ulang tahun GAM saat itu di Aceh Utara. Jadi kemudian saya feeling nggak mungkin. Kemudian saya juga punya jaringan, kemudian saya tanyakan, itu jaringan saya namanya waktu itu Marzuki almarhum juga, ditangkap di Langtebak, kemudian sampai sekarang juga tidak tahu kuburannya di mana, dan hilang sampai sekarang juga tidak tahu di mana. Itu teman kita. Jadi saya waktu itu sama Faisal, salah seorang teman yang sering berhubungan dengan Marzuki, dia penghubung GAM. Jadi kemudian dia bilang, tidak ada milad di Pasir, yang ada milad di Bateli. Kemudian saya diarahkan untuk ke Bateli. 2 hari saya di hutan, di atas, untuk menunggu momen milad itu. Jadi itu. Kemudian saya telepon ini Bang Murjal Hamzah. Bang, ini acara milad GAM ini bukan di Pasir, tapi di Bateli. Saya katakan begitu, serius. Tapi jangan bilang siapapun. Ini saya rekomendasi abang untuk seorang wartawan yang saya percaya untuk ke Bateli saat itu kan. Jadi akhirnya kita ketemu di Bateli. Sebelum ketemu itu ada kontak senjata. Kebetulan kan ada persiapan, besok ada ulang tahun GAM, misalnya ada acara kan di lapangan, di atas, di bukit. Kemudian di pinggir-pinggir itu sudah ada penjagaan. Kemudian saya duduk sama mantan kombatan yang di pos-pos di perbatasan itu, di penjagaan. Disitulah kontak tembak. Jadi kontak tembak, saya terlibat di dalam kontak tembak itu, dalam perang itu. Saya sempat sembunyi di belakang ini karena saya tidak ada apa-apa, cuma hanya kamera saat itu, bukan kamera ini, sama radio recorder itu. Kemudian saya bersembunyi di belakang batu besar, ya bersembunyi. Jadi langsung itu suara ledakan senjata sangat luar biasa. Jadi dalam hati ini sudah ketangkap saya hari ini. Tapi ya semangat juga masih ada kan. Akhirnya lewat anak kecil. Tadi ada anak kecil juga, dia lagi naik sepeda. Kemudian anak kecil itu rupanya rumah dia di samping batu itu ada rumah. Kemudian anak kecil entah pulang dari mana. Saya pakai sepeda anak kecil itu, saya dayung, saya lari pakai sepeda itu. Kemudian saya sembunyi di rumah orang, di rumah salah seorang warga di situ. Jadi itulah yang membuat saya kesan sekali karena terlibat dalam kontak senjata. Sehingga saya lari dan menyembunyikan diri di rumah salah seorang warga. Itu juga pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi cerita-cerita selama di hutan, kemudian bersama GAM itu juga sangat banyak. Termasuk misalnya saya diberi senjata, itu saat itu pistol, dipegang lewat GAM.
nyo pakai le senjatanya, nyo menyodok Pak Indra hanedri wartawan. Jadi minimal nih bega, menyo mati materi yang mentah berseri lah. Cok pakai senjata. Akhirnya saya pakai senjata itu satu, saya masukin dalam tas, nggak ada yang tahu. Jadi saya ambil pistol itu, saya masukin di dalam tas. Benar juga, ini kalau datang nanti perang atau apa, ya minimal seri kan. Bukan hanya kita yang mati, minimal dia juga mati. Bisa begitulah pikiran saya itu, karena pendek sekali pikiran kita. Walaupun memang